Misalnya Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang nggak ketemu, itu mungkin juga karena dia nggak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi kali ini saya akan membahas dan mereaksi yaitu video pernyataan dari Ustadz Ar-Razi Hasim. Jadi beliau ini menceritakan yaitu Habib Umar, yaitu Habib dari Yaman, ketika bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Umar itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan Ustadz Ar-Razi Hasim, ya mungkin bisa terjadi, katanya begitu ya. Jadi Ustadz Ar-Razi Hasim ini membenarkan ya, yaitu Habib Umar ini mungkin yang ditemui adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak bisa melihat kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa melihat adalah Habib Umar, kata Ustadz Ar-Razi Hasim. Nah teman-teman, di video yang lain Ustadz Ar-Razi Hasim juga mengatakan bahwasanya pernah ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam keadaan setengah sadar gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Misalnya Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang nggak ketemu, itu mungkin juga karena dia nggak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar. Karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya. Jadi Habib Umar ini, kata Ustadz Ar-Razi Hasim, itu merasakan kehadiran kolbunya, ya, merasakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang video ini sudah lama ya teman-teman, ya. Waktu ketika itu Habib Umar itu seakan-akan melihat kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matanya itu langsung gini gitu ya teman-teman ya. Nah lalu kemudian jamaahnya pada menangis karena mengira ya itu yang datang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu yang datang itu siapa. Yang datang bisa saja jin, ya. Kan ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat dan tidak ada satupun riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi istri Nabi, ya, istri beliau, dan mendatangi ya putri Nabi, dan mendatangi cucu Nabi, dan mendatangi para sahabat Nabi SAW seperti sahabat yang dicintainya seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lainnya. Tidak ada riwayat ya teman-teman. Lah ini ya, ini ujuk-ujuk di zaman sekarang ini mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang sangat aneh sekali ya teman-teman. Dan ini semestinya adalah merendahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tidak ada di zaman beliau itu dulu Nabi SAW itu menemui para sahabat setelah Nabi SAW itu wafat. Nah ini zaman sekarang ini ada-ada aja. Dan banyak oknum-oknum Habib ini ya, ini mengaku bertemu dengan Nabi SAW. Ya seperti Ustadz Yusuf Mansur juga mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara sadar. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan video selanjutnya, yaitu Ustadz Ar-Razi Hasim itu juga pernah ya itu setengah sadar itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Saya pun sudah bersolawat dari kecil Pak. Tapi baru 2009 itu saya biasa punya amalan sebelum Jumat menyapa baginda Rasulullah SAW mulai dari jam 10. Jadi di rumah 2 jam sebelum waktu zuhur, waktu Jumat masuk, saya baca salawat. Salatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Semua salawat yang saya tahu saya baca. Ditarget minimal 1000, lama-lama tak terhitung lagi. Kalau sudah cinta, orang tidak menghitung lagi berapa yang dia baca. Angka itu cuma latihan bagi orang yang pemula, belajar cinta kepada beliau. Dan kami menginginkan ketemu. Bertahun-tahun tidak jumpa. Perasaan hati sebenarnya sudah jumpa, tapi diri ini tidak menyadari sang baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kali pagi duha, saya bawa sholat duha dulu 2 rakaat. Tasbih sudah disiapkan, tapi baru saja baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mata ini ngantuknya berat sekali. Yang tadinya mau baca sholawat, saya tertidur di atas sajadah dengan adab-adab tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW.
Sallallahu alaihi wasallam. Itu jam 10, Pak. 10 sebelum Jumat. Itu hari saya tidak pernah lupakan sampai mati. Ya. Bukan lagi saya yang membaca salam, tapi beliaulah yang menyapa. Wah, jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu ya, mengucapkan salam kepada Ustadz Ar-Razi Hasim ya. Karena waktu itu Ustadz Ar-Razi Hasim itu ya tertidur, jadi setengah sadar ya, tertidur di sajadah gitu ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu datang mendatangi Ustadz Ar-Razi Hasim dan lalu kemudian mengucapkan salam ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi saya tidak boleh menyampaikan apa rahasia yang saya dengar, karena itu sir saya dengan beliau. Jadi boleh menceritakan mimpi, tapi rahasianya hanya diceritakan kepada orang yang sanggup menerimanya. Maka itu saya hanya ceritakan kepada murid-murid saya yang sudah lama ngaji. Wah. Apa yang beliau kalamkan kepada kami. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya berpesan kepada Ustadz Ar-Razi Hasim tapi lewat mimpi. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apakah benar, apakah bisa ya kita ini bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu secara sadar? Ini pernah dikomentari oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ya teman-teman ya. Dan ulama-ulama Ahlussunnah itu sudah mengomentari tentang hal ini. Hanya orang-orang sufi ya yang mempercayai bahwasanya bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar. Logikanya, kalau bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar, tentu orang tersebut itu langsung bisa menjadi sahabat Nabi kan? Ya, logikanya gitu. Karena sudah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu secara sadar otomatis jadi sahabat. Nah, sekarang kan banyak yang mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar. Jadi berapa banyak sahabat Nabi di zaman sekarang ini? Tentu ini bertentangan dengan dalil-dalil ya teman-teman. Wah, jadi ini jangan sampai kita ini tertipu ya dengan oknum-oknum Habib yang mengatasnamakan cucu Nabi. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembahasan ini saya akan tampilkan yaitu guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafidhahullah Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang mengatakan menghayalkan bertemu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lemah dibanding dengan mimpi. Oleh sebab itu lebih baik mimpi daripada menghayal. Nah, inilah tafsir yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah rahimahullah jami'an. Kemudian ada tafsir yang di luar itu, yaitu bisa bertemu Nabi langsung secara sadar, terjaga, dengan makna seperti sahabat dulu bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah fihi iskal. Ini ada iskal. Kenapa? Lau jaza, andainya boleh mereka ayyalqan Nabi Sallallahu alaihi wasallam fil yaqadha, bisa bertemu Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbangun, lakanu sahabah. Nah, berarti siapapun yang bermimpi dengan Nabi SAW lalu bertemu dengannya secara fisik seperti bertemu orang hidup dengan orang hidup, berarti mereka adalah sahabat. Sahabat. Kalau gitu banyak sahabat yang masih hidup. Sahabat ya. Berarti masih banyak sahabat yang masih hidup. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, la yujad habzat tafsir. Tafsir yang seperti ini tak ditemukan kecuali di kalangan al-mutasawwifah. Iya, orang-orang sufi ya. Sufi. Orang-orang sufi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, dari sini bercabanglah berbagai masalah dan klaim. Berbagai masalah dan klaim, karena kalau bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga, tentu dia akan membawa sabda. Iya. Membawa sabda. Nah, kalau dia membawa sabda, berarti kan berlaku, harus diamalkan. Iya. Nah, kalau demikian, kalau sebenarnya masih sesuai dengan yang ada dalam syariat yang sudah sempurna, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan, dan ini ada, mengatakan bahwa Nabi membawa pesan khusus baginya yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ada dalam ijma'ul ummah dalam syariat ini. Ini bikin masalah. Nah teman-teman ya, jadi seperti Ustadz Ar-Razi Hasim tadi, katanya Nabi SAW itu membawa pesan khusus untuk Ustadz Ar-Razi Hasim. Namun Ustadz Ar-Razi Hasim itu tidak mau menceritakan di khalayak ramai,
Katanya alasannya itu hanya khusus untuk ya murid-muridnya yang sudah belajar ngaji bersamanya gitu ya. Wah, ini kan sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi ada syariat yang disembunyikan jadi gitu ya. Jadi Islam ini belum sempurna seakan-akan kalau semacam itu. Jadi membawa pesan khusus ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar maupun secara dalam mimpi. Nah, teman-teman, jadi ini dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, yaitu tentang bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar. Ini pemahaman sangat bermasalah jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya bahwa orang bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di luar mimpi. Tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi ketemu beliau. Namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di alam sadar. Fathul Bari halaman 12 nomor 385. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar, ini jelas-jelas mereka ini berdusta ya. Mungkin yang dilihatnya ini adalah jin ya, yang mengaku sebagai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun jin ini tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, dinukil oleh Al-Qaslani pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara laduni. Belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya, yaitu bapaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai Fatimah meninggal disebabkan kamdan, yaitu menahan kesedihan. Lalu ya, putri Nabi sakit. Setelah berlalu waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Al-Wahabib Al-Laduniyah halaman 2 nomor 371. Nah, teman-teman, demikianlah ya. Ini adalah bantahan buat orang-orang sufi yang mengaku dirinya sufi, yang mengaku mereka ini bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi Hasan Husain ya, menantu Nabi yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Lalu kemudian para sahabat senior yang lainnya seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar, sahabat Utsman tidak pernah ditemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar setelah Nabi wafat. Ini ujuk-ujuk ada seorang habib, ujuk-ujuk ada seorang ustadz ya, apalagi Ustadz Yusuf Mansur, ini kelihatan ngibulnya ya teman-teman ya. Dan ini tidak benar, ini adalah dusta. Ini berhati-hati ya, jangan berdusta. Apakah mereka ini ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya lalu kemudian berdusta? Wallahu alam ya teman-teman. Hal ini sangat berbahaya karena ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Nah, maka dari itu ya teman-teman, jangan percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sadar ya. Kalau di dalam mimpi ya bisa diceritakan ya. Kan ada ya, yaitu di kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan fisik ciri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rambutnya, wajahnya, ya, badannya, itu disebutkan itu secara terperinci. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.